Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Di sini kami akan mempresentasikan studi kasus dengan Life Cycle Assessment atau LCA. Kami dari kelompok 3 yang dimana kami melakukan studi kasus ini dengan diskusi untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah teknologi hijau. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yang dimana yang pertama ada Leli Rizky Amelia, kemudian ada Vera Listiwati, kemudian ada Tifa Nuraini, dan saya sendiri Felixia Naftali Salsabila. Oke. Jadi di sini kami akan menjelaskan 2 studi kasus menggunakan LCA. Yang pertama itu ada studi kasus menggunakan industri tahu, yang dimana industri tahu ini berlokasi di Sleman. Pada analisa LCA ini, industri tahunya berfokus pada dampak lingkungan dari proses pengolahan kedelai menjadi tahu, yang menggunakan unit fungsionalnya itu 1 kilogram tahu siap jual. Nah, untuk data yang kami gunakan itu dari studi literatur dari jurnal dengan judul Studi Komparasi Penggunaan Kunyit dengan Iradiator sebagai pengawet tahu dengan pendekatan Life Cycle Assessment atau LCA, di mana pada jurnal ini menggunakan unit fungsionalnya itu sebesar 41,8335 kg tahu. Nah, di mana kami melakukan penyesuaian dengan unit fungsional yang kami gunakan, yaitu selalu 1 kilogram tahu. Oke, next. Oke, untuk data input dan outputnya kami menyesuaikan dari data jurnal, kemudian kami sesuaikan dengan unit fungsional yang kami gunakan, yaitu 1 kilogram tahu, di mana inputnya itu ada kedelai, butter, garam, air proses, energi listrik, wood pellet, kemudian untuk outputnya ada ampas tahu, BOD, COD, dan TSS. Oke, next. Oke, yang selanjutnya kita akan melakukan implementasi langsung terhadap LCA dengan menggunakan data yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, untuk implementasinya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Laili. Untuk Laili dipersilakan. Baik, terima kasih. Em, yang pertama, kita menyiapkan aplikasi OpenLCE-nya, kemudian dibuka, dan kemudian di sini kami telah menyediakan database, yaitu berupa EcoInvent, untuk kita melakukan implementasi dari pabrik tahu. Kemudian setelah itu, kalian bisa langsung mengklik database-nya. Kemudian tampilannya akan muncul seperti ini. Ada beberapa pilihan, yaitu ada proses, flow, product system, project. Tetapi di sini kita yang pertama mengklik flow untuk membuat halaman dari industri tahu ini. Kita klik flow, kemudian new process. Kemudian tampilannya akan seperti ini, nanti kalian tinggal beri nama saja. Kemudian di tampilan ini ada beberapa informasi. Yang pertama itu ada general informasi, input, output, dokumentasi, parameter, dan yang lainnya. Kemudian setelah tampilan seperti itu, nanti kalian bisa mengklik input atau output untuk menambahkan input dan output yang telah disediakan. Nah, di sini kami telah menambahkan beberapa input yang disebutkan tadi, ada butter, elektrik, sodium chloride, soybean, dan yang lainnya. Kemudian begitu juga untuk outputnya. Kemudian selanjutnya, kalian kembali lagi ke halaman general information, kemudian kalian tinggal mengklik create product system yang akan berubah seperti ini tampilannya. Kemudian kalian tinggal mengklik pembuatan tahu dan memilih provider link ink, di mana di sini ada beberapa pilihan dan kalian silahkan memilih. Begitu juga untuk provider proses tipenya. Di sini kami memilih sistem proses. Kemudian tinggal kalian klik finish. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Setelah tampilannya seperti ini, kalian tinggal mengklik calculate saja. Kemudian tampilannya seperti ini, kalian juga bisa memilih location metodenya, kemudian impact assessment metodenya juga bisa kalian pilih, dan selanjutnya tinggal kalian klik finish. Kemudian muncul grafik di sini berupa grafik
impact kategori. Nah, dari grafik impact kategori ini kalian bisa memilih nanti kalian mau menampilkan kategori apa. Di sini kami menampilkan kategori acidification. Kemudian selanjutnya juga di bawah impact kategori tadi terdapat 5 kontribusi to flow result. Nah, di sini kalian juga bisa memilih nanti kalian mau melihat flow result yang mana. Kemudian selanjutnya untuk data-data yang kalian perlukan itu bisa kalian dapatkan di melalui Excel, yaitu kalian dengan mengklik export to Excel, kemudian nanti datanya akan langsung bisa kalian lihat di Excel. Mungkin begitu Mungkin akan begitu dilanjutkan akan oleh dilanjutkan rekan oleh. saya. Oke, setelah datanya tadi sudah dimasukkan export ke Excel, kemudian nanti di Excel ada beberapa tampilan dan kita bisa lihat di direct impact-nya itu ada acidification, climate change, kemudian ada human toxicity, eutrophication, itu nanti dia akan muncul dengan beberapa angka atau unitnya yang telah dikeluarkan dari industri tahun ini. Oke, mungkin bisa next. Oke, untuk rekomendasi perbaikan atau pengurangan dari limbah atau emisi yang ditimbulkan dari industri tahu itu, yang pertama itu untuk air limbahnya mungkin bisa konversi menjadi pakan ternak melalui fermentasi, kemudian okaranya itu bisa disubstitusi 15-20% tepung terigu untuk produk bakery, kemudian limbah cairnya itu dijadikan sistem biogas, kemudian untuk optimasi energinya, peningkatan porsi energi surya dari 98,7% menjadi 100% melalui panel surya, kemudian sistem penyimpanan baterai. Kemudian ada juga alternatif energi yang dapat digunakan dengan teknologi daur ulang. Kemudian dengan beberapa rekomendasi ini dapat mengurangi dampak lingkungan sebesar emisi gas rumah kaca 35-45%, kemudian konsumsi energi 25-30%, dan beban eutrofikasi 50-60%. Oke, mungkin akan dilanjutkan ke studi kasus selanjutnya yaitu di industri Maison. Pada rekan saya. Oke, selanjutnya untuk industri Maison bisa next. Pada industri ini, kami akan mengambil judul jurnal yang berjudul Evaluasi Dampak Proses Produksi dan juga Pengolahan Limbah Minuman Isotonik Maison terhadap lingkungan dengan metode Life Cycle Assessment, di mana untuk scope dan goals-nya itu meliputi emisi gas rumah kaca, dampak asidifikasi, dampak ekotoksisitas, dan toksisitas pada manusia. Bisa di next. Oke, sebelum untuk masuk ke dalam informasi LCA, ada data dan input yang dapat kita masukkan dari jurnal ke dalam software Open LCA. Untuk implementasinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu adalah tata cara penggunaan software OpenLCA sama seperti yang sudah dijelaskan sama rekan saya. Langsung saja kita ke hasil dari impact kategori. Pada goals yang akan kita capai itu seperti dari emisi gas rumah kaca, dampak asidifikasi, dampak oksotosisitas, dan toksisitas. Pada tampilan di sini kami memilih untuk dampak asidifikasi. Terlihat pada tampilan di layar. Pada asidifikasi ini yang tinggi adalah sulfur dioksida pada market for folding boxboard. Yang next, selanjutnya itu kami memilih emisi karbon dioksida itu yang tinggi market for folding boxboard karton. Untuk goals yang lain itu kami menggunakan data result Excel yang akan dilanjutkan dengan rekan saya. Next. Oke, boleh next. Oke, berikut merupakan hasil dari analisis dampak dari program LCA, di mana di sini dapat dilihat ada acidification, climate change, dan lain sebagainya. Mungkin boleh di next. Oke, untuk emisi gas rumah kaca sendiri itu menyumbang setidaknya 970
63.426,188 kg CO2 ekuivalen, di mana penggunaan listrik ini menyumbang emisi gas rumah kaca terbesar. Adapun saran perbaikan yang kami sampaikan yaitu dibutuhkan beberapa strategi seperti menggunakan energi listrik terbarukan seperti solar, hidro, serta panel surya, serta memanfaatkan skema kemasan ramah lingkungan dan melakukan offset karbon. Boleh next? Oke, selanjutnya untuk dampak dari asidifikasi itu setidaknya menghasilkan sebesar 499,829 kg CO2 ekuivalen, di mana produksi karton box menghasilkan emisi SO2 itu menyumbang paling besar dengan pembakaran biomasa. Adapun saran perbaikan dari kami yaitu menggunakan karton dari serat daur ulang atau recycled paper untuk produksi box baru sehingga memerlukan sedikit energi dan juga bahan kimia. Mungkin boleh di next lagi. Next. Oke, untuk selanjutnya adalah dampak ekotosisitas, di mana pada industri maizon ini ada 3 jenis, yaitu air tawar, air laut, dan juga tanah, di mana tanah ini menyumbang setidaknya 27.458.272 kg di klorobenzen ekuivalen. Adapun saran perbaikan dari kami yaitu membuat strategi yang fokus utama pada perbaikan kemasan, pengalihan energi, serta penggunaan bahan ramah lingkungan. Mungkin boleh di next. Dan yang terakhir yang kami analisis yaitu tentang toksisitas pada manusia, di mana pada hal ini menyumbang setidaknya 3.893.844,078 kg di klorobenzen ekuivalen, di mana pembuatan fluff dan karton itu menyumbang toksisitas pada manusia paling besar. Adapun saran perbaikan kami yaitu konsumsi listrik dari pembangkit batu bara itu menghasilkan berbahaya sehingga diperlukan energi terbarukan serta rutin melakukan monitoring kualitas udara dan air di sekitar pabrik. Mungkin boleh di next. Berdasarkan analisis yang telah ada 2 skenario yang dapat kami sampaikan, yaitu satu, membuat skenario energi hijau dari recycle material, dan yang kedua adalah melakukan prinsip rendah emisi dan juga ekonomi sirkular. Boleh di next. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.